Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, admin kali ini akan melanjutkan alur cerita manhwa tentang seorang pria muda berangkat untuk membalaskan dendam gurunya. Seorang seni bela diri yang dulunya kuat, yang dihianati oleh anak buahnya sendiri, dan nyaris lolos dengan hidupnya. Berbekal seni bela diri terbaik gurunya, ia siap membawa teror dan mendatangkan malapetaka di antara para murid. Tapi bahkan sebelum memulai, ia mengetahui bahwa orang yang mengkhianati gurunya sudah mati. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton cerita awalnya, silahkan klik link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di tempat Do Gyeong berada, Paman Do Gyeong secara diam-diam membantunya keluar. Paman tersebut berkata, mereka mungkin sekarang telah menyadari bahwa kau telah menghilang. Kita tidak bisa santai-santai saja sebelum kita pergi jauh dari sini. Do Gyeong bertanya, terus apa yang terjadi dengan ayahku dan Yeon? Mendengar perkataan itu, Paman Do Gyeong berkata, mereka berdua aman kok. Jadi, tenang saja dulu. Kami berhasil melarikan diri walaupun hampir saja tertangkap. Kami berlindung di tempat persembunyian yang ada di Gunung Sodo. Setelah itu, aku pergi ke tempat pertemuan kita. Tapi, kau tidak terlihat sama sekali. Aku berpikir kalau kau mungkin menuju ke desa Batu Kuning. Tapi aku tidak kepikiran kalau kau bisa menemukan jalan ke sana secepat itu. Do Gyeong berkata, kalau begitu, siapa yang melakukannya? Paman tersebut menjawab, saat itu sedang gelap, dan mereka semua memakai topeng. Jadi itu sudah pasti sangat susah untuk mengetahui siapa mereka. Tapi, tidak dapat dimungkiri bahwa mereka dikirim oleh Aliansi Murim. Mendengar perkataan itu, Do Gyeong langsung terkejut. Aliansi Murim? Tapi bukankah Sekte Pungjin juga bagian dari Aliansi Murim? Kenapa mereka menyerang kita? Paman tersebut berkata, ayahmu tidak menginginkan aku memberitahumu tentang ini sampai kau bisa memakai jubah sebagai seorang Pungjin. Tapi kupikir dia akan mengerti apabila melihat situasi kita saat ini. Sekte Pungjin kita bergabung dengan Aliansi Murim ketika aku umur 5 tahun, dan ayahmu saat itu 10 tahun. Itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. Sampai saat itu, walaupun kita diperhitungkan sebagai faksi yang maut, kita juga tidak dikenal sebagai yang paling budiman. Sebuah organisasi penjaga bersenjata yang sederhana telah mengumpulkan banyak kekayaan. Tapi, itu ada di daerah yang abu-abu. Itulah yang ada dalam pikiran orang-orang tentang Sekte Pungjin. Saat itu, terjadi sebuah perang besar di dunia Murim. Sebuah pertempuran antara sebuah sekte yang kafir di utara yang disebut Sekte Kejam dan guru-guru Murim Kerajaan Tengah melawan musuh terbesar yang mereka hadapi. Aliansi Murim dari faksi yang budiman membentuk sebuah koalisi besar dengan faksi yang maut untuk berhadapan dengan musuh ini. Perang yang panjang dan sengit itu berakhir dengan kekalahan sekte itu. Tapi, kemenangan itu juga membuat aliansi jadi compang-camping. 8 dari 10 orang yang terlibat dalam perang ini tewas. Banyak dari mereka yang selamat juga berpaling dari Murim. Karena berbagai alasan seperti kekecewaan dengan pertempuran terus-menerus antar Murim, atau kesedihan pada kawan-kawan yang tewas. Lalu, beberapa faksi kecil dan mereka yang tidak bertarung pada perang itu untuk menjaga kepentingan mereka sendiri membentuk sebuah aliansi baru dari faksi-faksi yang budiman, yang kelak menjadi aliansi Murim yang kita tahu sekarang. Aliansi Murim yang baru ini, dalam upaya mereka untuk tumbuh dengan cepat, dalam jumlah besar, memasukkan faksi-faksi netral yang tidak budiman maupun maut. Dan itulah bagaimana Sekte Pungjin. Walaupun dengan sejarahnya, bergabung di Aliansi Murim, dunia Murim terlihat mencapai era stabil di bawah orde ini. Tapi perdamaian tidak bertahan lebih dari 20 tahun. Penghancur surga. Si Maharaja tertinggi. Bertualang dari markas mereka di selatan, si Maharaja tertinggi dan pengikutnya meneror dunia Murim dan menaklukkan banyak wilayah di negeri dalam waktu 3 tahun. Seandainya mereka tidak hancur sendiri karena perseteruan internal, dunia Murim mungkin akan bersatu di bawah bendera sekte penghancur surga. Itulah awal dari masalah ini dimulai. Lebih dari setengah faksi-faksi netral yang bergabung dengan Aliansi Murim kemudian keluar dan bergabung dengan sekte penghancur surga atas kemauan mereka sendiri dan bersumpah loyal pada si Maharaja tertinggi dan tidak bertarung dengan dia. Oleh karena itu, ketika sekte penghancur surga hancur lebur, mereka juga mengalami nasib seperti sisa-sisa sekte itu. Semenjak itu, sikap Aliansi Murim terhadap faksi-faksi anggotanya mulai kelihatan berubah. Pada awalnya, itu cuma sebatas diskriminasi kecil antara ini dan itu. Tapi seiring waktu, mereka secara terang-terangan makin melantarkan faksi-faksi yang netral. Setiap faksi yang menyatakan ketidaksenangan dengan sikap ini, segera diganjar sanksi. Dan itu terus berlanjut. Dengan kita menderita diam-diam, tidak berani menyampaikan keluhan kita. Bahkan terdapat rumor kalau Sekte Raja Emas, sebuah faksi yang dihancurkan karena berkomplot untuk mengkudeta Aliansi Murim. Tidak tahan lagi dengan hal itu, ayahmu pergi bertemu dengan ketua-ketua Aliansi Murim dan memberitahu mereka kalau diskriminasi ini terus terjadi.
Sekte Funjin dan faksi-faksi netral yang tersisa akan meninggalkan aliansi Murim. Setelah itu, perpecahan yang ada di kedua pihak itu sama sekali tidak hilang. Diskriminasi terang-terangan setidaknya sudah dihapus. Walaupun begitu, itu bukan kata-kata ayahmu yang membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Pada nyatanya, aku sangat yakin bahwa mereka menganggap ayahmu adalah duri dari pihak mereka. Tapi mereka tidak bisa mendiamkan dia. Secara aliansi Murim akan semakin miskin apabila tidak mendapatkan dana terus-menerus dari Sekte Funjin. Jika mereka mampu, dengan senang hati, mereka akan menyita kekayaan kita dengan cara yang sama saat mereka berkomplot menghancurkan Sekte Raja Emas. Tapi, pengaruh sekte kita pada faksi-faksi netral yang lain, dan kekuatan luar biasa dari ayahmu, si Singa Besi, yang bahkan sampai membuat sisa-sisa sekte penghancur surga jadi gemetaran. Tidak salah lagi menghalangi mereka untuk melakukan rencana mereka. Dan hal itu terus terjadi sampai saat ini. Dengan aliansi Murim dan faksi-faksi netral saling menyimpan rasa tidak suka satu sama lain. Tapi yang terjadi sekarang, ayahmu tidak siuman selama setahun ini, menderita karena penyakit yang serius. Dan aku yang terus-menerus menjadi bayangan dia, bukanlah orang yang bisa mengintimidasi mereka. Selain itu, seni bela dirimu belum sampai level di mana kau bisa mengklaim gelar Singa Besi. Jadi mereka mungkin tidak ada pilihan lagi selain beraksi sebelum kau menjadi makin kuat. Doh Gyeom yang mendengar cerita pamannya, ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana bisa menerima ini, semuanya secara tiba-tiba." Saat mereka masih berbicara, ia tiba-tiba ditemukan oleh penjaga. Dan dengan cepat, paman Doh Gyeom langsung menebas penjaga tersebut. Paman tersebut berkata kepada Doh Gyeom yang sedang kebingungan, "Apa kau bisa lari? Sepertinya bagi kita berdua untuk keluar dari masalah ini agak ribet. Jika seperti itu, tolong pikirkan apa yang telah aku katakan. Karena kau telah sampai ke sini, sudah pasti apa yang mereka incar. Jadi kau mesti melindungi itu dengan segala cara." Segel yang diturunkan pada tiap pewaris keluarga secara turun-temurun. Apa ayahmu pernah memberitahumu di mana Churio yang bisa membuka ruang besi tersembunyi Sekte Funjin? Mendengar perkataan itu, Doh Gyeom berkata, "Iya, dia pernah memberitahuku tentang itu." Paman Doh Gyeom yang mendengarnya berkata, "Lega sekali. Benda itu sudah pasti adalah hal yang penting bagi masa depan dan Sekte Funjin. Jangan pernah memberitahu siapapun tentang itu. Dan simpan saja pengetahuan itu pada dirimu sendiri. Karena aku lawan mereka dan berusaha menahan mereka sampai kau berhasil kabur." Saat pamannya hendak pergi, Doh Gyeom berkata, "Paman, karena tidak pasti apa aku bisa melarikan diri dari tempat ini dengan aman, aku pikir kau seharusnya tahu tentang itu juga. Untuk jaga-jaga tentang tempat di mana segel itu dijaga." Doh Gyeom pun memberitahukan tempatnya kepada pamannya. Saat pamannya telah pergi, ia bertemu dengan para penjaga dan membiarkannya lewat. Paman Doh Gyeom pun tersenyum dan pergi. Di tempat Doh Gyeom muncul sesosok bayangan yang selalu berada di sisinya. "Bodoh, itu adalah satu hal yang membuatmu terus hidup. Dan kau cuma pergi dan memberikan itu saja pada mereka." Doh Gyeom yang mendengarnya menjadi kesal. "Diam." Kemudian, tiba-tiba saja penjaga datang dan ingin menyerang Doh Gyeom. Bayangan tersebut hanya tersenyum dan berkata, "Lihat, kan sudah aku bilang. Apa aku pernah salah sekalipun? Waktunya untuk mengalah sekarang." Doh Gyeom berkata, "Aku bilang diam." Saat penjaga menyerang Doh Gyeom, ia langsung menghabisinya. Penjaga yang berada di belakang berkata, "Mereka bilang dia telah diracun dan bahkan tidak bisa berdiri. Dari mana dia mendapatkan kekuatan monster seperti itu?" Saat Doh Gyeom berdiri menggunakan pedang, tiba-tiba saja seseorang melemparkan pedang ke arah Doh Gyeom dan menusuknya. Orang itu adalah pamannya sendiri. Paman tersebut berkata, "Kenapa kalian berdiri begitu saja? Apa kalian mengharapkan aku untuk menghabisi dia juga? Dasar orang tidak berguna. Aku kesini hanya untuk jaga-jaga, dan tidak ada yang selesai jika aku tidak melakukannya sendiri." Bayangan yang melihat Doh Gyeom dikalahkan, ia hanya tertawa. "Sudah kubilang beberapa kali bahwa jangan percaya orang itu, iya kan? Ini yang kau dapatkan jika kau jadi keras kepala dan mengabaikan nasihatku. Kau orang yang menyedihkan." Bayangan itu pun masuk ke dalam tubuh Doh Gyeom. Penjaga yang melihatnya bangkit, ia langsung menyerang Doh Gyeom. Seketika saja, Doh Gyeom langsung menyerang mereka dengan cepat. Bau tajam dari darah. "Ini sudah lama sekali," Doh Gyeom berkata kepada para penjaga. "Apa yang kalian lakukan? Karena ada kerjaan yang kalian lakukan, kalian tidak bisa pergi ke bawah sini kan? Ayo marilah kita berdansa. Lucu sekali muka kalian yang ketakutan. Kalian semua belum pipis di celana kan? Jika kalian tidak sanggup dengan pekerjaan ini, maka pergi sana. Aku ingin bertarung dengan seni bela diri, bukan membantai beberapa tikus yang ketakutan." Mendengar perkataan itu, para penjaga langsung menyerangnya. Dan dalam sekejap, Doh Gyeom membantai semua penjaga yang ada di sana. "Nah, sekarang berlarilah jauh sekali. Akan kupotong siapapun yang ketinggalan jauh." Kemudian,
Saat para prajurit memeriksa daerah yang terjadi keributan, ia berkata kepada bawahannya, "Ini bukan serangan, tapi kerusuhan. Kalian semua siap-siap." Mereka datang. Saat mereka telah memasang kuda-kudanya, tiba-tiba saja muncul para hantu dari bawah dan merasuki semua prajurit kecuali komandannya. Saat komandannya masih belum menyadari, ia berkata, "Tiba-tiba, udaranya jadi agak berat dan sangat berat sekali untuk bernafas. Itu bukan mereka yang lakukan, iya kan? Kalian, bersiaplah dan ambil nafas yang panjang. Tidak ada ampunan pada pemberontak. Jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri." Tiba-tiba saja, ia ditusuk dari belakang oleh bawahannya sendiri. Komandan tersebut langsung marah dan menebas bawahannya. "Sialan kalian, apa kalian semua juga terlibat? Kalian semua akan mati." Komandan tersebut menebas bawahannya satu persatu. Akan tetapi, komandan tersebut dikalahkan akibat banyaknya prajurit yang kerasukan. Di tempat lain, di dalam istana, seorang bawahan telah melapor ke ketua geng Matahari Bulan. Ketua tersebut berkata, "Jadi, si tuan muda mengaku itu langsung dari mulutnya." Bawahan tersebut berkata, "Ya, yang mulia." Ketua tersebut kembali bertanya, "Lalu, apa kau juga mendengar di mana lokasi dari segel itu?" Bawahannya menjawab, "Aku terlalu jauh dari mereka untuk mendengar itu." Mendengar perkataan itu, ketua tersebut berkata, "Cih, sangat disayangkan. Bagaimanapun, kerja yang bagus." Saat mereka masih berbicara, tiba-tiba saja seorang prajurit dengan wajah panik langsung masuk. "Kita punya masalah yang mulia. Beberapa anggota kita telah memberontak." Mendengar perkataan itu, ketua geng Matahari Bulan langsung terkejut. Ketua tersebut langsung keluar dan melihat keadaan di luar. Prajurit tersebut berkata, "Semuanya yang tidak punya kit tenaga dalam yang cukup telah jadi gila dan membuat kerusuhan. Semua gosu level kapten dan di atasnya bertarung dengan mati-matian untuk menahan mereka. Tapi mereka semua kalah jumlah dan tak bisa bertahan lebih lama lagi." Ketua tersebut yang melihat anggotanya saling bertarung menjadi kebingungan. "Magis apa ini?" Ketua tersebut berkata kepada bawahannya, "Kumpulkan para elit yang berada di ruang utama. Kita akan mengevakuasi tempat ini untuk sekarang dan menaksir situasi ini sebelum memutuskan bagaimana cara untuk mengatasinya." Bawahan yang mendengarnya berkata, "Yang mulia, tapi bagaimana dengan pasukan kita di bawah sana yang bertarung sambil mempertaruhkan nyawa mereka?" Ketua tersebut berkata, "Aku tidak akan menghentikanmu jika rasa persahabatanmu membuatmu pergi menyelamatkan mereka." Mendengar perkataan itu, bawahan tersebut hanya terdiam. Lalu ketua tersebut berkata, "Kenapa kalian cuma berdiri saja? Kalian tidak mendengarkanku?" Para bawahan tersebut langsung bergegas. Kemudian, saat ketua tersebut masuk ke dalam istana, ia melihat Paman Dohgyom telah datang. "Wah, kapan kau kembali?" Paman Dohgyom berkata, "Apa ada masalah?" Ketua tersebut kembali berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada sesuatu yang aku telah rencanakan. Dan itu terus didorong perlahan-lahan. Itu saja." Mendengar perkataan itu, Paman Dohgyom berkata, "Oh, begitu. Aku lega mendengar itu." Kemudian, para prajurit yang masih tersisa berkumpul di dalam istana. Komandan Ma berkata, "Semua agen yang ada di ruang utama telah dikumpulkan sesuai perintahmu yang mulia." Ketua geng Matahari Bulan berkata, "Kita akan meninggalkan tempat ini dengan cepat lewat gang. Pimpinlah Komandan Ma." Mendengar perkataan itu, Komandan Ma langsung memberikan perintah ke prajurit tersebut. Karena gangnya sempit, kita akan bergerak dengan 2 kelompok. Pertahankan formasi. Saat prajurit tersebut bergegas untuk berangkat, Paman Dohgyom yang melihatnya berkata, "Namun, bagaimana Anda melihatnya? Ini tidak jauh berbeda dengan meninggalkan kota di tengah-tengah malam hanya karena ada gangguan kecil. Aku sungguh berharap ini bukanlah sesuatu yang akan mengecewakan dia." Mendengar perkataan itu, ketua tersebut menjadi kesal. "Ini terjadi di wilayah kekuasaanku. Aku akan menanggung tanggung jawab penuh. Jadi tolong, jauhkan hidungmu itu." Paman Dohgyom berkata, "Ah, kau mendengarkan aku? Aku hanya berbicara dengan diriku sendiri." Paman Dohgyom dengan tatapan sinis melihat ke ketua tersebut dan berkata dalam hatinya, "Si ular mendekam. Sajun, si prajurit berdarah." Tidak diragukan lagi kemampuan seni bela diri. Sebagai seorang gosu yang terkenal, yang bahkan lembah Baekma sendiri harus melangkah pelan-pelan di sekitar sini. Tapi secara natural, dia licik dan kejam. Dia juga adalah seorang pria yang tamak, yang bisa menyerang dari belakang organisasi jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Aku gagal melihat kenapa dia ingin membawa orang yang sangat berbahaya dalam masalah ini juga. Kemudian, saat prajurit membuka pintu istana, ia terkejut melihat seorang pria berdiri di hadapan pintu. Dan dengan cepat, hos, pria tersebut menebas prajurit tersebut. Pria yang datang tersebut adalah Dohgyom yang ingin meluapkan kemarahannya. "Apa yang kalian semua lakukan di sini? Semuanya berkumpul bersama-sama. Jangan bilang padaku kalau kalian semua tidak mempersiapkan pesta selamat datang padaku." Paman Dohgyom dan ketua tersebut yang melihatnya langsung terkejut. Dohgyom berkata, "Oh, kau juga di sini, Paman. Kau agak menua sedikit, Paman tersayang.
Seketika saja, ketua geng Matahari Bulan langsung melemparkan senjatanya. Hus, dan dengan cepat Doh Gyum langsung menghindar. Wah, itu hampir saja memotong adik laki-laki kecilku jadi dua. Ketua tersebut menarik kembali senjatanya. Paman Doh Gyum yang melihat cara Doh Gyum menghindar langsung terkejut. Di mana aku pernah melihat gerakan seperti itu sebelumnya. Doh Gyum dengan wajah tersenyum berkata, Bagus, bagus. Sekarat setelah bertarung sungguh-sungguh akan lebih memuaskan daripada tewas ketika melarikan diri dengan ekormu di antara kaki-kakimu itu ya. Sebuah keputusan yang bijak. Ketua tersebut menjadi marah setelah mendengarnya. Seketika saja, Doh Gyum dengan cepat mengayunkan pedangnya. Hus! Sebagian dari prajurit termasuk ketua tersebut, tubuhnya langsung terbelah dua. Semua prajurit yang melihat anggotanya terbelah menjadi dua langsung ketakutan. Doh Gyum kembali berkata, Itu pun jika kalian bisa bertarung dengan sungguh-sungguh. Paman Doh Gyum dan prajurit lain yang ketakutan melihat Doh Gyum menghabisi para prajurit langsung berlari menyelamatkan diri. Doh Gyum yang melihatnya kabur berkata, Sepertinya Paman tidak pernah berubah, iya kan? Aku penasaran jika aku bisa bertarung dengan seseorang yang bisa bertarung serius denganku kali ini. Bahkan jika itu hanya untuk beberapa ronde saja. Wah, sialan. Aku sudah mulai bosan. Itu akan sangat lebih baik jika aku telah lahir ketika di era Paktua itu, yang mereka sebut sebagai penghancur surga. Kemudian, di tempat Gangrung berada, semua prajurit saling membunuh. Gangrung merasa kebingungan dan berkata, Kok aneh, sesuatu hal seperti ini pernah terjadi 2 kali sebelumnya. Tapi, orang-orang cuma bertarung antar mereka sendiri dan tidak pernah saling membunuh. Terus kenapa terjadi seperti ini? Saat Gangrong melihat prajurit yang kerasukan ingin menyerangnya, ia mengambil kuda-kuda dan berkata, Tetap, kalian semualah yang memulai ini semua. Jadi, jangan pergi menyalahkan orang lain karena ini. Saat para prajurit menyerang Gangrong, ia mengeluarkan jurusnya. Serangan tapak pemisah ruang. Seketika saja, boom! Akibat dari serangan tersebut, para prajurit langsung terlempar dan merasakan kesakitan. Gangrong berkata, Kalian tidak akan mati karena itu. Tapi kalian akan menemukan bahwa itu hal yang susah bergerak untuk sementara waktu. Tetaplah di bawah sampai kalian bisa menggerakkan anggota tubuh kalian lagi. Sosok iblis yang membuat para prajurit kerasukan, ia merasakan Gangrong telah ikut campur. Iblis tersebut berkata, Cih, dia harus ikut campur sekarang dari segala waktu. Tiba-tiba saja, Yeri sadar kembali dan iblis tersebut langsung pergi. Yerinya masih kebingungan terkejut melihat jimat yang digunakannya telah lepas. Ia berkata, jimat yang menyegel iblis raksasa sudah lepas. Yeri langsung melihat ke belakang dan menyadari keberadaan iblis tersebut yang baru saja pergi. Yeri langsung bergegas keluar tahanan untuk melihat keadaan di luar. Dan yang dilihatnya, para prajurit telah saling membunuh dan beberapa rumah telah terbakar. Kemudian, di tempat Doh Gyum berada, ia merasakan energi sihir dari ledakan tadi. Ia melihat ke arah pemukiman, namun tak terlihat apa-apa. Ia berkata, itu mungkin hanya imajinasiku. Ia kemudian melihat pamannya dan prajurit lain yang kabur. Hahaha, lihat bagaimana mereka bergegas pergi bagikan kecoa. Ia pun melompat menuju arah pamannya berada. Paman Doh Gyum yang masih berlari karena ketakutan, ia berkata, ini tidak bisa dibayangkan. Kok bisa si tolol itu Doh Gyum menjadi sekuat ini? Saat ia melihat ke belakang, Paman Doh Gyum terkejut melihat Doh Gyum telah datang dan menebas prajurit yang berada di bagian belakang. Hus! Semuanya hanya berteriak kesakitan setelah ditebas. Para prajurit yang berada di depan berbalik arah untuk melawannya. Berputarlah dan bertarung. Kabur dan kalian hanya akan mati lebih cepat. Potong dia berkeping-keping. Bahkan jika itu berarti bahwa nyawa kalian juga. Doh Gyum yang melihatnya berkata, Wah, makasih, itu membuat kerjaanku jadi lebih gampang. Doh Gyum pun menebas semua prajurit yang maju. Wus! Slash! Paman Doh Gyum yang melihat Doh Gyum bertarung berkata, itu bukan Doh Gyum yang aku kenal. Saat Doh Gyum telah menghabisi prajurit tersebut, ia tersenyum dan menyerang pamannya. Paman Doh Gyum dengan cepat langsung menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Paman Doh Gyum berkata, siapa yang bisa menduga bahwa aku menyembunyikan seni bela diri yang sangat kuat. Dan gerakan aneh tersebut dan teknik tombak yang brutal, kau bagikan almarhum abangmu Gyol. Mendengar perkataan itu, Doh Gyum berkata, oh, itu sakit sekali. Aku adalah Gyol paman, keponakanmu yang telah kau bunuh dengan diracun. Dengar perkataan itu, Paman Doh Gyum langsung terkejut. Seketika saja, Doh Gyum menyerang pamannya membabi buta, dan pamannya tersebut hanya bertahan. Celang, celang, celang. Paman Doh Gyum tidak dapat menahan semua serangan tersebut.
sehingga sluk, mata kirinya terkena tebasan. Ia langsung terjatuh dan berteriak kesakitan. Doh Gim yang melihatnya berkata, "Kau tidak berpikir dua kali tentang menggunakan racun yang mengubah badanku menjadi bubur. Namun kau di sini teriak pembunuh berdarah hanya karena luka kecil itu." Paman Doh Gim yang masih merasa kesakitan berkata, "Apa kau tadi bilang bahwa kau adalah Gyol? Mengetahui kalau kau mewarisi darah dari Doh Guang, si singa besi, aku menakuti bakat terpendammu dan berusaha membuat kau yang paling tolol juga dihabisi. Tapi seandainya aku tahu kalau kau segila ini, aku tidak akan terburu-buru." Doh Gyong dengan wajah yang penuh kekecewaan berkata, "Sudah menyerah? Itu nggak seru. Aku telah menunggu 10 tahun untuk membalaskan dendamku. Jadi, berusahalah lebih baik, Paman." Paman Doh Gyong yang mendengarnya sambil kesakitan berkata, "Dasar orang gila. Pertama-tama, aku adalah yang mengkhianati saudara-saudaraku. Jadi kau nggak usah ragu-ragu." Doh Gyong yang mendengarnya langsung ingin menebasnya dan berkata, "Siapa yang bilang aku ragu?" Saat hendak menebasnya, tiba-tiba saja Yerin berteriak dan menghentikan Doh Gyong. Kemudian, Gangrong menemukan Yerin dari kejauhan. "Ketemu kau." Saat Doh Gyong melihat pamannya pergi setelah dihentikan oleh Yerin, ia berniat menebasnya kembali. Sekarang, berpikir yang lain, Paman. Seketika saja, Doh Gyong dihentikan kembali oleh Yerin. "Aku bilang berhenti. Kenapa kau berusaha membunuh seorang yang bahkan tidak mau bertarung? Dan juga, dia adalah pamanmu." Doh Gyong yang merasa kesal karena dihentikan, ia langsung ingin menebas Yerin. "Kau pasti sudah punya permintaan untuk mati. Dasar pelacur rakyat jelata." Bus! Ia pun menebas leher Yerin. Part 10 selesai. Sekian dan terima kasih.